Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Kinan dalam materi Pediatric Nursing 2, asuhan keperawatan pada anak dengan keterbelakangan mental, autisme, dan sindroma Down. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mental retardation, autism, ADHD, dan juga Down syndrome. Apa itu mental retardation? Mental retardation disebut juga sebagai intellectual disability. Jadi ini merupakan salah satu bentuk gangguan kesehatan mental di mana terjadi gangguan pada kognitif. Nah, keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual ini merupakan gangguan yang terjadi karena adanya keterbatasan signifikan dalam status intelektual dan perilaku adaptif. Nah, yang dimaksud dengan perilaku adaptif adalah bagaimana seseorang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya ini berkembang sampai atau sebelum usia 18 tahun. Nah, disabilitas intelektual ini sebenarnya mencakup penyimpangan IQ atau intellectual quotient kurang dari 70 hingga 75. Jadi IQ orang tersebut di bawah 70 atau 75. Nah, terjadi juga defisit pada dua keterampilan adaptif. Misalnya komunikasi, penggunaan komunitas, fungsi akademis, kemudian kesehatan dan keselamatan, kehidupan dalam rumah tangga, waktu luang, perawatan diri, pengarahan diri, keterampilan sosial dan pekerjaan. Dan disabilitas ini memang terjadi sebelum usia 18 tahun. Nah, apa patofisiologinya atau penyebabnya sampai saat ini belum diketahui. Yang pasti terjadi salah satu kesalahan pada sistem saraf pusat dalam proses prenatalnya atau terjadi kerusakan pada otak karena alkohol atau obat-obat lainnya yang akhirnya mengganggu fungsi motoriknya selama prenatal, perinatal, atau postnatal. Bisa juga terjadi karena paparan, misalnya ada hyper atau hypotonia, ada tremor, ataksia, kecanggungan, atau ada masalah motorik visual. Nah, kategori disabilitas intelektual ini dibagi menjadi 3, yaitu tingkat ringan, sedang, atau berat. Yang ringan itu IQ-nya 50-70. Yang sedang itu IQ-nya 35-50, yang berat IQ-nya 20-35, dan yang sangat berat itu IQ-nya di bawah 20. Nah, apa saja terapeutik manajemen yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai. Kita bisa juga memungkinkan anak untuk bisa mencapai tingkat fungsi dan kemandirian yang sesuai untuk hidup dan dengan dukungan yang minimal. Kemudian kita perlu melakukan pendekatan multidisiplin sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan konseptual, sosial, praktis, dan intelektual dari anak. Selain itu, kita bisa melakukan pengkajian keperawatan atau nursing assessment di mana kita mengkaji atau memeriksa tingkat perkembangan anak pada setiap kunjungan kesehatan sehingga bisa dipahami apa sih keterlambatan yang terjadi pada anak ini. Selain itu, kita juga bisa mengkaji riwayat kesehatan untuk menentukan bagaimana kapasitas mental dan adaptif dari anak tersebut. Selain itu, bisa juga mengkaji bagaimana riwayat kehamilan dan kelahiran anak ini sehingga bisa diperkirakan dari mana penyebab terjadinya intellectual disabilitas. Kemudian kita juga harus menyesuaikan dengan tonggak perkembangan atau yang disebut dengan development milestone. Jadi pada suatu umur tertentu apa sih yang bisa dicapai oleh anak tersebut. Nah, kita menyesuaikan dengan itu untuk melihat seberapa jauh keterlambatan yang terjadi. Selain itu, kita juga bisa melihat riwayat kesehatan. Apakah ada faktor-faktor resiko seperti memang bayinya tersebut lahir dengan prematur, atau bayinya lahir dengan postterm, atau bayi tersebut lahir dengan berat badan rendah, dan ada cedera saat lahir, adakah infeksi yang terjadi pada saat prenatal atau neonatal, apakah ada paparan obat atau alkohol saat prenatal, apakah ada sindrom genetik yang terjadi, ataukah ada perubahan kromosom, atau adakah penyakit metabolik, ada racun, pernah kejang, ada masalah ortopedi, atau masalah pada bicara, defisit pendengaran, dan penglihatan.
Nah, berikutnya kita melakukan pengkajian juga. Misalnya memang anak ini mengalami disabilitas intelektual yang sudah diketahui, maka kita perlu melakukan penilaian terhadap fungsi bahasa, sensorik, dan psikomotorik anak ini. Sehingga kita bisa menentukan bagaimana kemampuan anak tersebut untuk menggunakan kamar mandi atau ke kamar mandi sendiri, kemudian berpakaian atau makan, bagaimana caranya anak tersebut bisa mengerjakan tugas-tugas ini secara mandiri dengan bantuan yang minimal. Perlu juga kita mengevaluasi kondisi janin pada saat dia prenatal. Mungkin memang ada sindrom alkohol pada janin yang terjadi karena ibunya dulu waktu hamil memang mengkonsumsi alkohol. Begitu juga kita bisa melakukan evaluasi untuk hasil pemeriksaan screening bayi baru lahir mengenai fungsi metabolik dan juga fungsi tiroid. Kita juga bisa melakukan komputer tomografi atau CT scan dan MRI untuk melihat bagaimana struktur otak anak tersebut. Nah, untuk nursing management kita biasanya bisa menyesuaikan dengan rutinitas anak. Jadi bagaimana rutinitas anak tersebut kita sesuaikan, kapan dia makan, kapan dia mandi, kapan dia tidur kita sesuaikan. Dan jika memang pasiennya dengan intellectual disability, kita harus memastikan bahwa pasien ini berada dalam selalu di bawah pengawasan. Mungkin juga orang tua atau pengasuh yang menjaga anak tersebut memiliki rasa frustasi. Jadi kita bantu juga untuk orang tua atau pengasuh untuk kita berikan pujian, kita berikan penguatan untuk bisa terus merawat anak ini dengan baik. Begitu juga kita bantu supaya anak ini bisa memiliki kemampuan untuk berfungsi secara normal dengan bantuan yang minimal. Nah, berikutnya kita lihat apa saja nursing diagnosis yang mungkin diangkat, yaitu adalah pertumbuhan dan perkembangan yang tertunda, ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, defisit perawatan diri khususnya untuk berpakaian, menggunakan toilet dan mandi, kemudian ada gangguan komunikasi verbal, ada risiko cedera, dan juga kesulitan untuk mengatasi masalah keluarga. Nah, implementasinya adalah bagaimana kita memberikan emotional support dan juga informasi, kita menciptakan lingkungan yang aman dan juga memberikan bantuan supaya tetap ada fungsi yang adaptif di keluarga ini. Nah, berikutnya masuk ke penyakit atau kondisi autism. Jadi apa sih autism itu? Autism adalah autism spectrum disorder atau yang disebut dengan pervasive developmental disorder. Jadi terdapat gangguan perkembangan dan juga perilaku. Nah, bisa dimulai pada bayi atau anak-anak usia dini di mana terjadi gangguan interaksi sosial dan komunikasi dengan minat, aktivitas, dan perilaku yang terbatas. Nah, spektrum autism ini biasanya ringan hingga parah. Jadi, pertama kali bisa diketahui karena ada keterlambatan perkembangan di umur 12 sampai 36 bulan, di mana anak ini kehilangan keterampilan yang diperolehnya atau terjadi kemunduran perilaku. Nah, patofisiologinya memang tidak diketahui apa yang menjadi penyebabnya, tetapi ada susunan genetik, ada kelainan otak, dan juga ada perubahan kimia dan virus dan zat kimia yang beracun, sehingga muncul gangguan interaksi sosial dan komunikasi dengan perilaku yang gigih atau stereotip. Nah, anak autism biasanya gagal mengembangkan hubungan interpersonal dan mengalami isolasi sosial, sehingga mungkin terjadi cacat intelektual yang memerlukan pengawasan seumur hidup, tetapi biasanya mereka sangat pintar pada satu atau sangat berbakat pada satu keterampilan. Nah, terapeutik manajemen yang bisa kita lakukan adalah memang tidak ada obat atau perawatan yang bisa menyembuhkan, tapi kita bisa membantu anak untuk mencapai fungsi yang optimal dengan keterbatasan yang dimiliki. Nah, perawatannya akan bersifat individual karena terapi perilaku dan komunikasi itu menjadi sangat penting dan sangat baik untuk membangun lingkungan pendidikan yang terstruktur. Kemudian kita bisa menggunakan stimulasi untuk mengendalikan hiperaktivitas dan menggunakan obat-obatan antipsikotik untuk
membantu bila ada perilaku repetitif atau agresif. Dapat juga menggunakan pengobatan komplementer atau alternatif. Nah, nursing assessment-nya bisa dikaji riwayat kesehatannya, perhatikan keterlambatan atau kemunduran yang terjadi, kemudian perhatikan perkembangannya seperti apa, khususnya kemampuan bicara dan bahasa. Nah, anak ini mungkin dia bisu atau hanya mengungkapkan bunyi-bunyian bukan kata-kata, dan biasanya mengulang frasa atau kata-kata tertentu. Bisa juga pada anak bayi atau balita kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk bisa melihat aktivitasnya, bagaimana anak tersebut mengulang-ulang satu aktivitas sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa memang ada perilaku motorik dan stereotip yang aneh pada anak tersebut. Biasanya bayi tersebut menolak untuk dipeluk, dia tidak ada kontak mata, kemudian dia acuh tak acuh terhadap sentuhan dan kasih sayang. Kita bisa melihat adanya perubahan ekspresi pada wajah. Nah, nursing assessment lainnya adalah biasanya kalau balita dia menunjukkan hiperaktivitas, agresi, marah, perilaku melukai diri sendiri, biasanya membenturkan kepala atau menggigit tangan. Nah, biasanya anak ini hipersensitif terhadap sentuhan, tetapi hiposensitif terhadap rasa sakit. Jadi keterbatasan dalam melakukan fungsional anak ini seperti perilaku, nutrisi, tidur, bicara, bahasa, dan kemudian kebutuhan pendidikan dan pengembangan neurologis menjadi lebih terganggu. Nah, kita bisa menggunakan alat screening untuk mengecek apakah anak ini benar-benar dengan autisme. Jadi kita bisa pakai autisme pada balita dan modified autisme autisme pada balita. Bisa juga kita melakukan komunikasi sosial dan bisa menggunakan alat screening gangguan perkembangan pervasif. Nah, pemeriksaan fisik yang bisa kita lihat adalah anak ini kurang kontak mata, dia gagal melihat objek, kemudian gagal untuk menunjuk dirinya sendiri, dia gagal memenuhi kebutuhannya sendiri, dia aktivitas bermainnya terus-menerus, kemudian ada perilaku yang tidak biasa seperti mengepakkan tangan atau berputar-putar. Nah, biasanya lingkar kepala ketika kita kaji pasien ini dia bisa makrosefali atau mikrosefali. Nah, kita juga bisa melihat apakah telinganya membesar atau ukurannya lebih besar, menonjol dan berputar ke belakang. Bisa juga melihat kulit apakah ada hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Bisa juga kita melihat bagaimana asimetri fungsi sarafnya, apakah dia ada hipertonia, ada hipotonia, atau memang ada kelumpuhan. Bisa juga melihat perubahan refleks tendon dalam berjinjit, berjalan, juga bagaimana koordinasinya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana pemeriksaan pendengaran dan penglihatan dan memastikan bahwa memang tidak ada reaksi dari lead, jadi dari timbal untuk anak ini. Kemudian kita perlu mewaspadai apakah anak tersebut memang memiliki autism adalah jika pada umur 12 bulan anak ini tidak mengoceh, tidak menggunakan atau menunjukkan gerakan pada usia 12 bulan, dan tidak mengucapkan satu kata pun pada usia 16 bulan, dan tidak mengucapkan dua kata atau lebih pada usia 24 bulan. Begitu juga perlu menjadi warning sign bila anak ini kehilangan kemampuannya untuk bahasa dan sosial pada usia berapapun. Nah, kita bisa memberikan dukungan emosional dan bimbingan profesional, juga pendidikan yang luas kepada orang tua, menyusun rencana perawatan yang sesuai dengan perkembangan anak, menyusun program perawatan dengan pendidikan yang dan perkembangan dan perilaku yang tepat, lalu melakukan program intervensi dini untuk anak di bawah usia 36 bulan, dan menyusun rutinitas yang stabil. Bisa juga kita mendaftarkan anak ini di sekolah kebutuhan khusus, bisa juga orang tua untuk memberikan rujukan atau umpan balik yang positif kepada orang tua yang lain. Nah, diagnosis yang mungkin muncul adalah gangguan komunikasi verbal, gangguan interaksi sosial, gangguan pola pikir, resiko cedera, resiko ketegangan peran pengasuh, dan juga ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi masalah. Nah, berikutnya adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder.
Nah, berikutnya apa sih itu attention deficit hyperactivity disorder? Jadi ini adalah satu gangguan kesehatan mental yang paling umum didiagnosis pada masa kanak-kanak, ditandai dengan adanya kurang perhatian, impulsivitas atau mudah teralihkan dan hiperaktivitas pada anak-anak. Ada 3 subtipenya yaitu hiperaktif impulsif, kurang perhatian, dan gabungan. Biasanya anak-anak dengan ADHD ini dia memiliki gangguan dalam kemampuan untuk belajar, sosialisasi, dan kepatuhan. Biasanya akhirnya menyebabkan tuntutan yang banyak pada anak, orang tua, guru, dan masyarakat. Biasanya anak ini juga memiliki komorbiditas, yaitu misalnya gangguan yang menyertai penyakit primernya, yaitu gangguan pembangkangan, gangguan perilaku, depresi, gangguan perkembangan yang tidak terlalu parah, atau gangguan pemrosesan dan pendengaran, juga ketidakmampuan untuk belajar atau membaca. Nah, di ADHD ini penyebabnya masih juga belum diketahui secara pasti, tapi yang pasti ada perubahan dari sistem neurotransmitter dopamin dan norepinefrin. Gejalanya bisa ada impulsivitas, hiperaktivitas, adanya kurang perhatian yang dimulai sebelum usia 7 tahun dan berlangsung lebih dari 6 bulan, sehingga menyebabkan gangguan interaksi pada kehidupan sosial, sekolah, dan keluarga atau di rumah. Nah, biasanya mereka mengalami frustasi, ada suasana hati yang labil, ada ledakan emosi, ada penolakan dari teman sebaya, juga ada prestasi yang buruk di sekolah, juga biasanya memiliki harga diri rendah. Nah, kadang-kadang memiliki kemampuan metakognitif yang buruk, jadi tidak bisa melakukan organisasi, memanajemen waktu dengan baik, tidak mampu membagi proyek menjadi tugas-tugas kecil, dan memiliki keterampilan yang buruk di area yang tadi kita sebutkan. Kemudian ADHD ini juga bisa didiagnosa karena ada 6 atau lebih dari perilaku berikut ini, yaitu gagal memperhatikan dengan seksama, ada kesalahan yang ceroboh dalam pekerjaan sekolah, kesulitan memperhatikan tugas atau saat bermain, tidak mendengarkan, tidak menindaklanjuti, tidak menyelesaikan tugas, tidak memahami instruksi, tidak terorganisir dengan baik, menghindari atau tidak menyukai atau gagal terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan usaha mental, bisa juga mengalami kehilangan barang-barang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, mudah terganggu, dan pelupa. Nah, tadi ada 3 jenis ADHD. Nah, sekarang kalau memiliki 6 atau lebih dari gejala tersebut disebut dengan hiperaktivitas atau impulsivitas, yaitu misalnya gelisah, sering keluar dari tempat duduk, aktivitasnya tidak sesuai dengan situasi, tidak dapat bermain dengan tenang, selalu berpergian, berbicara berlebihan, menjawab asal-asalan, sulit untuk menunggu giliran, dan sering menyela atau mengganggu orang lain. Nah, apa sih terapeutik manajemen yang perlu kita kerjakan? Yaitu memberikan pengobatan dengan psikostimulan. Bisa dengan inhibitor reuptake norepinefrin non-stimulan atau bisa dengan agen hipertensi alfa agonis. Nah, harapannya ini obat-obatan yang bisa meningkatkan kemampuan anak untuk memperhatikan dan mengurangi tingkat perilaku impulsif. Biasanya juga perlu dilakukan terapi perilaku dan restrukturisasi kelas sebagai pengalaman atau sebagai rencana dalam manajemen terapeutik. Sebagai tenaga perawat yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan pengkajian kesehatan tentang masalah perilaku, adakah masalah dengan prestasi di sekolah, adakah resiko atau faktor-faktor resiko yang mungkin muncul, dan apakah ada keluarga dengan ADHD. Nah, di pemeriksaan fisik kita melihat penglihatan dan pendengaran anak tersebut karena biasanya penglihatan dan pendengarannya juga suka terganggu. Kemudian kita mengamati bagaimana perilaku anak di sekolah, anak-anak prasekolah juga, bagaimana kecepatan, kelincahan, keberanian ketika ingin menyentuh dan menjelajah. Kemudian mengamati apakah remaja sulit untuk mengerjakan tugas atau sering banget mengganti topik. Karena tidak bisa dilihat serta-merta, jadi harus benar-benar diobservasi. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan laboratorium diagnostik dengan hanya menghitung complete blood count dan juga melihat bagaimana sih hormon tiroid yang terdapat di dalam tubuh anak tersebut. Apakah itu yang menyebabkan anak menjadi juga adanya terlambat pertumbuhan. Nah,
Yang lainnya adalah memberikan dukungan emosional kepada orang tua dengan bimbingan profesional dan juga mengizinkan orang tua untuk menyuarakan kekhawatiran yang dirasakan oleh anak ataupun yang dirasakan oleh orang tua, karena memang kondisi ini cukup lama untuk terjadi. Bisa juga melakukan advokasi untuk kebutuhan anak, berkoordinasi dengan sekolah, dan tetap menjadwalkan untuk adanya komunikasi yang sistematis. Bisa juga mengajarkan anak untuk menggunakan teknik perilaku yang baik selaku orang tua dan selaku sekolah, seperti memang memberikan waktu istirahat, ada waktu untuk penguatan positif, ada waktu untuk mendapatkan hadiah, dan juga ada bisa menggunakan sistem token. Nah, yang pasti kita merujuk orang tua ini ke kelompok pendukung sehingga mereka bisa sama-sama menyelesaikan atau mendapatkan arahan-arahan yang sesuai dengan kondisi anaknya. Nah, kita juga bisa menghindari untuk memberikan obat di pagi hari supaya tidak terjadi insomnia pada pasien apabila obat diberikannya terlalu malam. Ini nursing diagnosa yang bisa muncul: gangguan komunikasi verbal, interaksi sosial, rendah darah kronis, risiko cedera, risiko ketinggalan peran sebagai pengasuh, keputusasaan, penanganan massa individu yang tidak efektif, nutrisi yang tidak seimbang, kurang dari kebutuhan tubuh, proses berpikiran terganggu, dan juga ketegangan peran sebagai pengasuh. Nah, berikutnya masuk dalam Down syndrome. Jadi Down syndrome itu apa? Down syndrome dikenal juga sebagai trisomi 21. Jadi, ada kelainan genetik yang merupakan satu situasi signifikan yang mengubah hidup dan mungkin mengancam jiwa. Nah, pada saat anak dengan trisomi 21 atau dengan Down syndrome, biasanya perawat akan menghadapi orang tua yang sulit untuk didekati. Nah, untuk itu kita sebagai perawat harus bisa menganjurkan pentingnya evaluasi genetik dan konseling dengan konselor atau dokter dan perawat yang memfokuskan di dalam genetika sebelum terjadi kehamilan. Nah, perawat dapat memberikan dukungan emosional, juga melakukan rujukan kepada lembaga, kelompok pendukung, ataupun sumber daya yang sesuai dengan kondisi sindrom 21. Nah, possible diagnosisnya adalah kurang pengetahuan, konflik pengambilan keputusan, risiko keterlambatan pertumbuhan perkembangan, ketakutan, dan proses keluarga yang terganggu. Nah, kelainan genetik ini terjadi karena ada kromosom 21 yang bertambah. Jadi, kelainannya yang paling umum terjadi dengan adanya ketidakmampuan intelektual, ciri-ciri wajah yang khas yaitu mata sipit dan pangkal hidung cekung. Ada masalah kesehatan lainnya yaitu cacat jantung, gangguan penglihatan, pendengaran, malformasi usus, dan peningkatan ketahanan terhadap infeksi. Nah, di kromosom nomor 21 ini terjadi non-disjunction atau translokasi yang sebelumnya, saat, atau setelah pembuahan. Jadi dari ayah memiliki 23 kromosom, dari ibu memiliki 23 kromosom, tetapi terjadi 3 kromosom 21 yang menyebabkan terjadinya Down syndrome. Apa terapeutik manajemennya? Bisa melakukan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari dokter umum, dokter anak, dokter spesialis, spesialis jantung bila ada masalah jantung, spesialis mata untuk penglihatan, gastroenterologi kalau misalnya ada masalah pada pencernaan, kemudian dengan perawat, terapis fisik, terapis okupasi, terapi bicara, ahli gizi, psikolog konselor, juga guru dan orang tua. Nah, tidak ada perawatan yang standar untuk semua anak dengan Down syndrome. Dia tidak ada tindakan pencegahan atau penyembuhan, tapi perawatan akan bersifat simptomatik dan suportif untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dan juga fungsi anak yang optimal dalam kondisi yang terbatas. Nah, anak bisa memiliki imunisasi rutin yang sesuai, dilakukan perawatan anak yang sehat dan pemeriksaan. Bisa juga terjadi komplikasi Down syndrome. Jadi selain Down syndrome-nya ada juga masalah pada jantung, ada masalah gastrointestinal, gangguan pendengaran penglihatan, ada apnea pada saat tidur. Kemudian bisa juga ada pengalaman penyakit tiroid antara hipotiroidism atau hypertiroidism, ada obesitas dan maloklusi, kemudian ada ketidaksampilan atlanto
atlantoaksial atau pada C1 dan C2 yang tidak stabil. Ada juga leukemia limfosistik akut dan leukemia mielogenus akut, dan ada resiko tinggi terjadi infeksi. Nah, terapi intervensi dini atau early intervention therapy merupakan satu program dan sumber daya yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan perkembangan. Biasanya dilakukan stimulasi dan diberikan dorongan pada anak-anak dengan Down syndrome, dan program ini individual. Jadi kalau kita lihat, ini adalah tipikal kemampuan anak yang normal, ini tipikal anak dengan Down syndrome. Jadi kita bisa lihat dia untuk sit alone, kalau di anak biasa 7 bulan, di anak dengan Down syndrome dia lebih lambat. Jadi ini yang perlu kita orientasikan, jelaskan kepada orang tuanya. Berikutnya melakukan pengkajian keperawatan, tentunya dengan riwayat kesehatan, apakah ada screening yang dilakukan pada saat perinatal, atau ada screening atau tes perinatal yang hasilnya tidak normal, kemudian memang mungkin usia ibunya pada saat mengandung di atas 35 tahun. Biasanya kalau bayinya tersebut lebih besar ya dengan Down syndrome, akan muncul masalah-masalah seperti yang disebutkan di sini. Ada masalah jantung, gangguan pendengaran penglihatan, keterlambatan perkembangan, ada masalah mengisap dan menyusui, ada disabilitas kognitif, gangguan gastrointestinal, penyakit tiroid, leukemia, ketidakstabilan atlantoaksial, kejang, infeksi berulang, masalah penumpuhan, ada sleep apnea, dan juga ada perubahan yang tidak sesuai dengan yang normal pada kondisi fisiknya. Bagaimana cara mengobservasinya? Kita mengetahui apa sih karakteristik dari sindrom Down, dari bentuk fisiknya. Kemudian kita melihat penampilan umum anak seperti apa, memperhatikan apakah ada massa otot atau persendian yang longgar, kemudian melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak, melihat sesuai dengan grafik pertumbuhan dan juga developmental milestone, kemudian melihat bagaimana pendengaran dan penglihatan anak tersebut, juga melihat bagaimana pernapasan dan jantung anak tersebut. Nah, di manifestasi klinik yang mungkin muncul ada hipotenia, perawakan pendek, oksiputnya pipi, kepalanya kecil, profil wajahnya datar, pangkal hidung cekung dengan hidung kecil, ada visura palpebra oblik, kemudian ada bintik Brushfield, ada telinga yang rendah, ada juga telinga yang berbentuk tidak normal, dan juga mulutnya lebih kecil. Selain itu muncul tunggalan pada lidah, ada lidah yang besar dibandingkan dengan ukuran normal, ada lengkungan pada langit-langit mulut, tangan dan jari-jarinya itu lebih lebar dan pendek, ada lipatan meluntang tunggal pada telapak tangan, kemudian ada cacat jantung bawaan, lehernya pendek dengan kulit yang lebih ditekuk, kemudian ada fleksibilitas dan kelonggaran sendi yang berlebihan, kemudian ada palang yang displastik pada kelima jari, kemudian ada lipatan epikantal, dan juga ada ruangan yang berlebihan antara jempol kaki dan jari kaki kedua. Nah, bagaimana pemeriksaan laboratorium dan diagnostiknya? Jadi sebenarnya diperiksa pada saat prenatal usia 11-14 minggu dengan menggunakan USG, bisa juga menggunakan dengan tes darah, yaitu dengan nuchal transculency, juga bisa dengan pemeriksaan PAPA atau Pregnancy Associated Plasma Protein A, dan juga pemeriksaan HCG. Pada prenatal minggu ke-16 dan 18, di situ bisa melakukan tindakan alpha fetoprotein, diperiksa juga inhibin A dan atau HCG dan estriol. Nah, biasanya dilakukan juga USG dan juga amniocentesis untuk bisa melihat bagaimana sih cairan amniotik yang dimiliki orang tua, dan apakah memang ada kelainan kromosom yang bisa langsung dideteksi. Jika diperiksa sesudah anak tersebut dilahirkan, maka melakukan analisis kromosom, ekokardiogram untuk melihat jantung, melakukan pemeriksaan penglihatan dan pendengaran untuk melihat bagaimana vision and hearing, kemudian melihat bagaimana hormon tiroidnya, apakah pertumbuhannya sesuai, kemudian melihat radiografi untuk kondisi serviks, melihat apakah ada ketidakstabilan pada bagian servikal.
bisa juga dilakukan dengan USG. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Karena tumbuhnya lambat, belajarnya lambat, maka kita perlu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian mencegah komplikasi dengan mendidik orang tua bagaimana cara mencegah terjadinya komplikasi, meningkatkan nutrisi, kalau misalnya dia memang sulit untuk menghisap dan menyusu, bagaimana alternatif yang bisa kita lakukan, kemudian memberikan dukungan dan edukasi untuk keluarga dan anak. Jadi karena gangguan hidup ini menyebabkan masalah seumur hidup ya. Jadi makanya kita harus mengevaluasi keluarga dan rencana perawatan sebagai pengasuh utama. Ini adalah screening yang bisa dilakukan untuk Down syndrome. Teman-teman lihat pada saat dia lahir apa yang perlu dicek: umur 1 bulan, umur 1 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 5 tahun, 5 sampai 12 tahun, dan 12 sampai 21. Jadi ini ada beberapa yang perlu dilakukan sesuai dengan umurnya untuk mengecek tentang Down syndrome pada anak ini. Ya, berikut juga hal yang sama. Kemudian ini ada beberapa video yang saya minta teman-teman untuk lihat dan tuliskan refleksi video tersebut. Kemudian juga ini teman-teman silahkan lihat. Kemudian ini juga teman-teman nanti bisa tonton secara mandiri mengenai autisme, kemudian mengenai ADHD, kemudian mengenai Down syndrome, kemudian mengenai bagaimana kita memperlakukan anak dengan Down syndrome secara maksimal sehingga bisa mendapatkan dukungan yang baik. Kemudian apa takeaways? Jadi apa yang kita bawa pulang dari pelajaran ini, bahwa retardasi mental itu berhubungan dengan tindakan di mana IQ-nya itu memang rendah dengan penyebab yang tidak bisa diketahui. Kalau spektrum autisme itu ada gangguan pada interaksi sosial dan komunikasi yang terganggu berhubungan dengan minat, aktivitas, dan perilaku yang terbatas. Kemudian pada gangguan hiperaktivitas dan defisit perhatian, jadi anak tersebut mengalami kurang perhatian, impulsif, kemudian mudah teralihkan, dan hiperaktif dengan penyebab yang tidak diketahui. Kemudian untuk sindrom Down, adanya disabilitas intelektual, ada ciri wajah yang khas, masalah kesehatan lainnya karena adanya kromosom ke-21 yang merupakan terlebih satu ya. Nah, possible diagnosis-nya deficit knowledge, deficit decisional conflict, risk for delayed growth and development, fear, interrupted family process, dan caregiver sting. Ini adalah referensi yang digunakan.